Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair ya kepada Bu Lulu untuk pembacaan tilawah Al-Qur'annya. Ya, selanjutnya kita panggilkan ya. Selanjutnya kita panggilkan Ustazah Ruqayyah untuk memberikan sambutan di forum kali ini. Kepada Ustazah Ruqayyah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah untuk MC, salah satu tim dari Baitul Quran yang insya Allah kita sama-sama berjamaah untuk membangun, untuk berdakwah bil Quran. Dan juga yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai, Ustazah Joharatul Naqiyah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ustazah, beliau sedang di Mesir ya Ustazah? Di Mesir ya, Masya Allah. Kalau di Mesir masih jam sorean ya Ustazah, asar ya? Baru zuhur sana. Sudah musim masuk dingin ya? Setengah tiga. Setengah tiga ya, Masya Allah. Jadi rindu Mesir saya. Alhamdulillah, jadi Baitul Quran ini salah satu lembaga Al-Quran, dan insya Allah nanti coming soon ada bahasa Arabnya yang kita garap dengan para milenial, anak-anak anak milenial ya, insya Allah. Dan kita kemas sedemikian rupa, insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu ladang dakwah kita untuk bekal di akhirat nanti, dan ahlan wa sahlan juga untuk yang hadir di sini, yang sama-sama kita cintai, semua peserta yang hadir,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran atas kehadiran kita di sini. Dan juga ada salah satu nasihat Imam Syafi'i yang Masya Allah, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan lelahnya hidup dalam kebodohan. Nah, kita jangan sampai kita merasakan lelah dalam kebodohan. Maka bagi kita yang mungkin masa mudanya zaman-zaman kecilnya belum pernah merasakan mengecap dunia pesantren, yang belum merasakan membaca, mempelajari kitab-kitab salaf para ulama, atau biasanya kita menyebutnya kitab kuning atau kitab gundul. Ya kan yang gundul, yang gondrong aja mungkin kita belum bisa baca ini. Nah, oleh karena itu kita menghadirkan Ustazah di sini untuk sama-sama mengajarkan kita ya, sama-sama kita belajar juga tentang kita nyicil dulu insya Allah yang kita bahas kitab Bidayatul Hidayah, yang insya Allah nanti semoga istiqomah sampai khatam, dan ganti lagi mungkin kitab-kitab yang lainnya. Amin ya Rabb. Ya mungkin cukup ya. Saya kembalikan kepada MC dan sudah ada Ustazah. Alhamdulillah ya, jazakillah khair ya, kita sampaikan kepada Ustazah Ruqayyah. Ya, baik, untuk tidak memperlama ya, langsung saja ya kita sapa dulu nih Ustazah Zahratun Naqiyah. Ya, assalamualaikum Ustazah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ya, langsung kita, saya perkenalkan nggak nih? Atau perkenal sendiri ya, kayaknya lebih enak. Biar lebih jelas gitu ya. Nah, kalau Suci kan taunya namanya doang, terus masih sebagai mahasiswa S3 ya, di Universitas Al-Azhar, taunya gitu doang Ustazah. Nah, selengkapnya mungkin ya, agar pertemuan ini menjadi berkesan gitu ya, karena kita tahu juga gitu ya latar belakang dari pemateri kita. Ya, kepada Ustazah Zahratun Naqiyah saya persilahkan. Jazakumullah khairan untuk MC, kepada Ustazah Ruqayyah juga jazakumullah khairan sudah berkenan untuk memberikan saya, kami semua, kita semua untuk sama-sama murojaah ya, mudzakarah, untuk sama-sama mengambil kalam ulama dari khususnya kitab Bidayatul Hidayah, karya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kita sudah mungkin beliau terkenal ya, sering kita dengar Imam Al-Ghazali dengan karya-karya beliau yang subhanallah makbul indal ummah, diterima gitu. Artinya diterima berarti di situ ada nafa, ada kemanfaatan, ada keberkahan daripada karya-karya beliau, sehingga sampai hari ini masih kita pelajari buku-bukunya, baik itu dari tasawuf yang hari ini kita sama-sama membaca, baik itu dari begitu juga ada Ihya Ulumuddin yang kita juga sering dengar gitu kan, dan kitab mantik dan lain sebagainya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk berbagi, sama-sama membaca, berhubung kitab ini. Kenapa saya ingin juga mengulang? Saya pernah talaki atau belajar kitab ini dengan guru saya. Alhamdulillah saya sudah menghatamkannya dan mendapat sanad insya Allah. Jadi tapi sudah lama, sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu. Setelah itu saya kitabnya Minhajul Abidin juga punya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam karya-karya beliau ini termasuk karya-karya yang bagus sekali gitu. Untuk zaman saat ini ya, zaman di mana akhlak, zaman di mana niat dan kerusakan dunia itu kita membutuhkan nasihat dari beliau melalui kitab-kitabnya. Maka perlu sekali kita mengkaji kalam-kalam ulama salaf terdahulu dari kita. Salah satunya Imam Al-Ghazali ini. Begitu juga seperti kitab-kitab Imam Haddad,
atau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, itu udah ma'ruf, udah terkenal di kalangan ahlul ilm atau thalibul ilm gitu kan, untuk jangan sampai dalam hidupnya tidak pernah mempelajari, membaca gitu kan, mengkaji kalam-kalam daripada ulama-ulama itu, seperti Imam Haddad, Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian Imam Al-Ghazali atau Imam Asy'arani dan lain sebagainya. Jadi insya Allah mulai hari ini semoga Allah mudahkan niat kita untuk sama-sama mempelajari dan mengamalkannya sedikit demi sedikit ya Bu ya, karena kita tidak bisa al-amal bidunil al-ilm bidunil amal, itu tidak ada samarah, tidak ada buahnya. Tapi juga kita perlu ilmu. Ya kan, kita nggak bisa melakukan ibadah atau amal kebaikan tanpa ada ilmu. Maka insya Allah kita mulai hari ini sama-sama mengkaji kitab Imam Al-Ghazali dalam Al-Bidayah wal Hidayah. Ini adalah kitab dasar sebelum nanti naik ke Minhajul Abidin, setelahnya nanti terakhir yaitu Ihya Ulumuddin. Baik, sebelum kita mulai, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin sedikit saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Joharatun Nakia, panggilannya Joha, boleh dipanggil Joha saja. Saya di Mesir berarti sudah 12 tahun, ibu-ibu. Alhamdulillah, qadarullah, umur saya jodohnya panjang di Mesir. Nggak niat padahal sampai S3, nggak niat Bu. Tapi ya jalannya adanya di sini, ya kan? Karena kan takdir terbaik itu takdir yang kita lakukan hari ini, ya kan? Kita nggak bisa menolak kita ada di mana, kalau memang kelancaran itu ada di situ. Maka kita jalani sesuai apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi alhamdulillah bi'aunillah wa bitaufiqihi, saya di sini sudah 12 tahun berarti jalan. S1 itu selama 4 tahun LC ya Bu. Kemudian alhamdulillah juga Allah berikan kemudahan untuk lanjut di S2 itu 5 tahun. Kemudian sekarang di S3 jalan 2 tahun, jalan ke tahun ketiga. Saya jurusan Usuluddin, Usuluddin hadis, tapi fokusnya di hadis, ilmu hadis. Tapi karena di Azhar ini subhanallah Ka'batul Ilm, ya Bu ya, Al-Azhar ini subhanallah Allah jaga dari zaman dulu sampai hari ini dengan ilmu dan ulamanya, sehingga orang-orang yang diberi kesempatan untuk sampai di Mesir dan menimba ilmu di sini, walaupun dia jurusannya hadis atau dia jurusannya bahasa Arab atau dia jurusannya syariah, tapi kita bisa menimba ilmu lainnya karena memang amanatnya seperti itu. Orang nggak kenal kita itu jurusan hadis aja, tapi kita dituntut untuk memahami syariah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan juga untuk mengaji, gitu kan, mengambil ilmu-ilmu lainnya melalui syekh-syekh sesuai bidangnya. Dan ada beberapa yang ya sudah saya selesaikan dengan sanadnya, dan itulah yang nanti akan kita manfaatkan ya di Indonesia. Baik, kemudian saya dari Banten, Serang, itunya di Cirwas, dekat ya sepertinya Baitul Quran ya, di Tangerang. Iya. Iya, jadi saya senang juga pas, Masya Allah Tangerang, semoga nanti kalau saya lagi liburan bisa silaturahmi langsung gitu. Wah, Masya Allah. Saya ditunggu ya. Iya benar, ditunggu. Iya, jadi senang dekat gitu kan. Jadi lebih kalau kebetulan insya Allah saya selesai tahun depan, tesis saya disertasi saya tahun depan, insya Allah bisa silaturahmi dan terus sama-sama menyebarkan dakwah ya, saling bermanfaat, karena itu tujuan hidup kita ya, untuk bekal di akhirat seperti yang sudah dikatakan tadi dengan Ustazah. Kemudian saya masih single ya Bu. Qadarullah, saya belum ada suami. Saya ya Allah kasihnya ilmu, mungkin ya Allah kasihnya kemudahan dalam belajar, jadi disyukuri. Alhamdulillah, karena rezeki itu dalam bentuk apapun, hisan wa ma'anan, zahiron wa batinan. Jadi rezeki tidak hanya yang kita lihat dalam bentuk fisikal, tapi rezeki sesuatu yang maknawi, bahkan yang kadang lebih lahu qimah,
yang bernilai bahkan daripada yang zahir ya. Jadi apapun kita syukuri hari ini, apa yang kita dapatkan, di mana kita tempatkan, kita syukuri, dan salah satu kesyukuran itu adalah dengan memanfaatkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Oke, mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan insya Allah selepas kita mengkaji, belajar kitabnya, bisa dimulai apa gimana nih? Ada lagi? Ada? Ya, silakan dimulai Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, mungkin nanti saya akan bagikan niat belajar ya sama-sama sehingga kita bisa melafadzkan sama-sama seperti yang diajarkan oleh masyayikh kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalala wad du'a ila al khair wadilalatu 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Itu doa yang dianjurkan oleh Al Habib Abdullah Imam Al Haddad untuk setiap kali kita belajar atau mengkaji atau apapun. Mungkin nanti kita sama-sama untuk pertemuan selanjutnya kita sama-sama melafadzkannya. Baik, sebelum kita mulai pembacaan kitab Al-Fatihah, kita doakan untuk ulama-ulama kita dan juga guru-guru kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Al-Fatihah ila rusaidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa durriyatih wa ila ruhi sayyidina al-muhajir Allah Ahmad ibn Isa wa ila ruhi sayyidina al-ustadil adam al-faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi wa usulihim wa ufuru'ahim wa dhawil huququ alaihim ajma'in wa ila ruhi sayyidina wa barakatina al-awliya wa syuhada wa sholihin wa la'immatir rasyidin wa ila arwahi walidina wa ila arwahi asy-syekh al-alim al-allamah al-hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwir dharihahu wa ila usratina wa ikhwanina fi Palestin Allahumma ansurhum Allahumma ansurhum wa anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana mal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal imani bila mihnatin wal imtihan wa ila haddatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di halaman ini. Saya kalau screen PDF-nya ya. Saya coba screen PDF dari layar. Karena di sini mau musim dingin, jadi lagi hujan sedikit-sedikit. Nah, terlihat kitabnya? Ya, terlihat. Terlihat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita mulai kajian kita, mudzakarah kita dari kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tuwfiya khamsumi'ah wa khams hijriyah. Oke, sebelumnya Al-Barakah kita baca mukaddimahnya untuk mendapatkan keberkahan daripada Imam Ghazali. Kita baca mukaddimahnya. Oke.
Nah, terlihat ya. Ini khutbatul kitab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Amma ba'd. Fa'lam ayyuhal harisu ala iqtibasil ilm al-mudhiru min nafsihi sidqar rughbati fih wa fartit ta'attushi ilaih. Fa'lam, sesungguhnya ayyuhal haris, sesungguhnya wahai orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh ala iktibasil ilm, untuk mendapatkan keilmuan, al-mudhiru min nafsihi sidqar rughbati fih, yang mana bagi orang-orang yang haus terhadap ilmu, yang memperlihatkan diri dia terhadap kecintaan terhadap ilmu, wa farti ta'attushi fi, dan merasa haus dan lapar terhadap keilmuan, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasah, bahwasannya kalau engkau menghendaki terhadap, kalau kita menginginkan ilmu tapi niat kita adalah al munafasah, yaitu berlomba-lomba, wal mubahah, atau hanya sebagai kesombongan, wat taqaddum alal aqran, atau hanya untuk melebihi daripada orang sekitar kita, teman-teman kita, wastimala tawujuhin nas ilaik, dan hanya berniat untuk agar orang itu memberikan perhatian kepada kita atau mengalihkan perhatian orang terhadap kita, wajam ahutomid dunia, dan hanya untuk mengumpulkan dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka sesungguhnya kita bukan lagi sebagai orang yang menghendaki keilmuan yang hakiki, tapi dengan niat seperti itu kita seakan-akan hadmi dinik, kita menghancurkan agama kita, wa ihlaki nafsik, bahkan itu merusak diri kita sendiri, wa bai'i akhiratik di dunyaka, dan seakan-akan kita menjual agama kita hanya untuk menjual akhirat kita untuk dunia kita. Nah, di sini Imam Al-Ghazali memberikan mukadimah bahwasannya bagi orang-orang yang hendak memahami ilmu, bagi orang-orang yang haus terhadap ilmu, pertama awalan kita harus lihat kepada niat kita. Apa tujuan kita mengambil ilmu? Apakah munafasah? Apakah untuk berlomba-lomba? Apakah untuk iltifatun nas, agar orang itu iltifat kepada kita, melihat kepada kita bahwasanya kita alim, bahwasanya kita hafiz, bahwasanya kita qori? Ataukah niat kita hanya untuk dunia, mengumpulkan harta atau jabatan atau tahta? Maka itu maka tujuan seperti itu seakan-akan bisa menghancurkan agama kita. Ada namanya dalam istilah itu ada mudahanah dan mudaroh. Apa itu mudahanah? Mudahanah itu madmumah, terpuji, tapi mudaroh itu mahmudah. Apa maksudnya? Mudaroh itu adalah seseorang yang dia menjadikan dunia dia untuk akhirat. Itu mudaroh. Jadi dia itu menjadikan dunia itu wasilah lahu. Wasilah dia untuk menggapai akhirat. Itu namanya mudaroh. Tetapi mudahanah itu kebalikannya. Yaitu bai'u akhiratik di dunia. Kamu jual, kamu gunakan akhirat kamu gunakan ilmu kamu gunakan Al-Quran kamu gunakan keimanan kamu hanya untuk mendapatkan dunia. Itu namanya mudahana, dan itu madmumah atau hal yang tercela. Fasafqatuka khosirah. Maka ketika kita tujuan kita belajar, tujuan kita akhirat kita itu untuk dunia, fasafqatuka khosirah. Maka saat itu akduka, artinya kalau dalam jual beli itu namanya ada ketika ada jual beli kan ada akad. Maka akad kamu kalau di awal akadnya seperti itu, maka kamu sesungguhnya dalam kerugian. Fasafqatuka khosirah, dan tijaratuka bairah. Begitu juga perdagangan, atau kamu ini, kita kan di dunia, dan di dunia ini kan jual beli gitu loh. Apa yang kamu jual, apa yang kamu untuk apa kamu beli, apa yang kamu dapatkan daripada jual beli itu. Maka ketika tujuannya yang tadi, maka sungguhnya perdagangan kamu itu adalah bairah al khosirah, wa muallimuka mu'inun laka ala isyatik. Begitu juga
nggak cuma kamu yang rugi, tetapi guru kamu. Kalau dia mengajar kamu untuk tujuan seperti yang diucapkan di awal, maka beliau juga mendapatkan dosa yang sama. Wasyarikun laka fi khusronik. Seakan-akan beliau ikut berperan atau ikut sama-sama mendapatkan kerugian. Wa huwa kabain saifin min qat'it thariq. Itu perumpamaan apa? Di sini Imam Ghazali memperumpamakan kayak ada orang tukang begal. Kamu jual pedang untuk tukang begal. Nah, kamu udah tahu ini orang akan menggunakan pedang dia untuk melakukan keburukan, maksiat. Kamu jual ke dia. Maka tukang begalnya dosa, rugi, begitu juga orang yang menjual pedang itu sama-sama dalam kerugian. Nah, jadi al-qatil wal maktul, kalau dalam ada hadis itu kan, ada hadis dikatakan al-qatil wal maktul fi finar gitu. Jadi ada hadis al-qatil maktul, orang yang membunuh dan dibunuh itu dalam neraka. Kemudian itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian ditanya, oke, al-qatil finar, fama balul maktul. Oke, orang yang membunuh itu ya pasti dia di neraka karena dia membunuh, gitu kan? Fama balul maktul. Lalu kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Al-qatil yadhulu finnar biniyatihi wa amalihi. Wal maktul yadhulu finnar biniyatihi. Nah, orang yang membunuh itu masuk neraka karena niat dia pengen menang gitu kan ya, niat dia pengen saya harus menang, saya harus membunuh dia. Nah, itu dia punya niat begitu. Plus dia juga dapat membunuh orang itu. Jadi dia masuk neraka karena niat huwa amaluhu, pekerjaan dia itu. Tapi orang maktul, orang yang terbunuh itu juga masuk neraka karena dia punya niat untuk juga membunuh seandainya dia menang. Kecuali kalau maktul ini tidak masuk neraka kecuali dia niatnya memang untuk membela diri dia gitu. Tidak ada niat untuk membunuh. Nah, dari hadis ini sama seperti yang Imam Ghazali katakan, anta wa mu'inun laka. Kamu, guru kamu atau siapa-siapa yang membantu kamu dalam keburukan sama dosanya atau kerugiannya juga sama seperti hadis itu. Wa man a'ana ala maksiatin. Barang siapa yang membantu dalam kemaksiatan walau bisa kalimah, walaupun dalam satu kalimah, karena syarikan fiha, maka kamu ikut kerugiannya sama, dosanya sama gitu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allamul ilm. Tetapi kalau niat kamu, tujuan kamu antara kamu dan Allah dalam belajar ilmu itu al-hidayah, ingin mendapatkan hidayah, duna mujarradir riwayah, selain daripada riwayah itu. Riwayah itu maksudnya di sini ilmu, Bu. Jadi ya kita belajar untuk dapat ilmu ya. Seperti yang tadi udah dikatakan bahwasannya orang yang dalam kebodohan itu akan hidup lelah. Lelah, Bu. Orang bodoh itu lelah. Lelah di dunia apalagi di akhirat. Gitu. Maka nah, riwayah ini maksudnya ilmu. Orang yang niat belajar gitu kan, belajar apapun itu gitu kan. Belajar apapun itu, tapi hanya dia niat ingin mendapatkan mujarradul riwayah, mujarradul ilm, hanya ingin dapat ilmu aja gitu tanpa hidayah. Ya udah pokoknya aneh mau belajar ilmu gitu. Hidayah mah ya kan itu mah Allah gitu kan. Dia nggak ada niat itu untuk hati dia tuh biar hati dia itu khosyah gitu, takut. Tawadu itu nggak ada. Dia memang aku pengen belajar biar anak alim. Hatta yuqal alim. Aku ingin belajar, aku ingin hafal Quran biar aku disebut sebagai hafiz. Nah, mujarrad itu aja, hanya sebatas itu aja gitu. Nah, itu maka dia akan khusran juga. Beda kalau orang yang niat ta'allumul ilm, tahfadzul Quran atau belajar ilmu apa saja, niatnya hidayah, bukan cuma untuk mendapatkan ilmu, fa absyir, maka berbahagialah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Berbahagialah kenapa? Karena malaikat ketika melihat thalibul ilm, nah, dengan niat thalibul ilm di garis bawah ini. Oh, berarti semua orang yang belajar itu malaikat itu membentangkan sayap dia setiap kali orang itu berjalan gitu. Subhanallah kan, kita bayangin gitu. Coba kita resapi gitu. Hadirkan dalam hati kita setiap kita belajar, setiap mungkin ibu yang dari rumah ke tempat belajarnya, atau saya kadang dari rumah saya ke tempat pengajian, dari rumah saya ke kuliah, itu hadirkan nggak cuma mau belajar nih, pelajaran apa hari ini,
Coba hadirkan bahwasanya ada malaikat loh. Selama kamu jalan dari kamu rumah tuh, pintu rumah sampai sekolah atau sampai tempat pengajian, sampai tempat majelis ilmu, itu ada malaikat, Bu. Ada malaikat. Ada malaikat yang membentangkan sayapnya setiap langkah yang kita jalani. Gitu loh. Itu maksudnya bahagia. Bahagialah. Kenapa? Karena ada malaikat loh yang membentangkan sayapnya, ridon bimatasna. Kenapa sih sampai malaikat itu membentangkan? Karena ridon bimatasna. Dia ridho atas apa yang kamu lakukan. Nah, berarti kan Mahmud dong, malaikat itu ridho. Wahitan al-bahri. Wahitan al-bahri. Dan semua makhluk yang ada di ikan-ikan gitu kan, yang ada di laut itu apa? Tastaghfiru laka idza sa'aita. Akan beristighfar, memberikan istighfar kepada kita semua ketika kita berusaha atau tolabul ilm itu sendiri. Nah, itulah arti kebahagiaan yang hakiki itu seperti itu. Itu tidak terlihat. Itu tidak terlihat, dan orang yang tidak menghadirkan itu saya rugi banget gitu. Itu udah ada loh, udah diabsir seperti itu gitu loh. Udah hadisnya udah seperti itu. Maka kalau kita renungi itu sangat-sangat azim ya, itu azim banget gitu. Walakin yang bagilaka anta alam qabla kulli syai', hal sesuatu yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke mana-mana gitu. Annal hidayah allati yatamratul ilm, bahwasanya hidayah yang dimaksudkan di sini yaitu tamratul ilm, buah daripada ilmu yang kita pelajari itu. Dan itu laha bidayatun wa nihayah. Dan hidayah itu memiliki awal permulaan dan juga ada akhirnya, nihayah. Wa dhahirun wa batin. Ada zahir dan ada batin. Jadi kita harus tahu, Bu, bahwasannya tamratul ilm itu hidayah. Maka merugilah orang yang menuntut ilmu apapun itu hanya mujarradul riwayah, tidak memikirkan hidayah. Karena padahal itu tujuannya gitu, dan tujuan itu seperti kitab yang kita pelajari ini, kenapa namanya Hidayatul Bidayah? Hidayatul Bidayah karena hidayah itu bidayah. Hidayah itu permulaan, dan permulaan itu ada nihayahnya, ada akhirnya gitu. Nah, bagaimana untuk sampai ke akhirnya itu? Pertama kan kita belajar untuk dapat hidayah, oke? Kemudian nanti kan endingnya itu kan nihayah. Tetapi walau wusul illa nihayatiha, kita tidak akan sampai kepada akhir dari permulaan hidayah tersebut illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali kita sudah mantap di awal itu. Tujuan, niat dan sebagainya untuk mendapatkan hidayah, yaitu samroh atau buah daripada keilmuan itu udah mantap, baru akan sampai ke nihayah. Wala utsur ala batiniha illa ba'da luqufi ala dhahiriha. Dan kita tidak bisa nih, kan tadi bilang hidayah itu ada nihayah, ada zahir, ada batin. Kita nggak bisa sampai nihayah kalau kita nggak mantap di awalnya, di bidayahnya, gitu kan, di hidayahnya. Dan kita nggak bisa sampai ke batin tadi. Yang tadi saya bilang bahwasannya, coba deh orang itu menghadirkan setiap dia berusaha, setiap dia mengamalkan, setiap dia bekerja, belajar gitu, menghadirkan bahwasannya ada malaikat, ada ini. Nah itu kan batin ya, itu maknawi gitu loh. Kita nggak akan sampai itu ke maknawi ke batin gitu kalau kita zahirnya nggak bagus. Wah ana musyirun alaika bibidayatil hidayah. Imam Ghazali ngomong di sini, beliau ngomong ana musyirun alaik, aku isyaratkan kepada kamu dengan apa? Bibidayatil hidayah, dengan permulaan mendapatkan hidayah. Untuk apa? Litujarriba fiha nafsak, untuk menguji diri kamu. Jadi buku ini, Bu, buku ini subhanallah, kenapa banyak sekali di mana-mana, di pondok-pondok atau bahkan di sini itu, mas saya itu pasti khususnya orang-orang yang baru datang ke Mesir gitu kan ya, pasti buku yang pertama di buku itu Bidayatul Hidayah. Sebelum orang belajar ihya itu harus belajar bidayah dulu. Kan Imam Ghazali ini kan masterpiece terakhirnya itu, karyanya itu kan Ihya Ulumuddin ya. Itu tinggi banget. Orang nggak bisa sampai ihya sebelum dia belajar Bidayatul Hidayah. Kenapa? Karena inilah di buku ini Imam Ghazali ngasih tahu apa aja yang perlu dipersiapkan oleh kita, para thalibul ilm, para pencari apa ya, hakikatul ilm, atau gimana sih ikhlas itu, gimana sih niat itu, gitu kan. Nah, jadi kitab ini sebagai kita nguji diri kita gitu. Litujarrib fiha nafsak. Kita menguji diri kita, wa tamtahina biha qalbak, dan menguji hati kita nih. Bener nggak nih tujuan kita? Nah, di buku ini diajarin
untuk muji kita nih udah ikhlas nggak sih? Kita ini udah bener nggak sih tujuannya? Secara dohir ya orang kayak orang ngapal Quran, mujarrad gitu kan kelihatannya subhanallah bawa Quran ngapal. Tapi wallahu a'lam fi qalbiha nggak tahu kita hatinya begini. Nah dalam kitab inilah sebagai penguji untuk tahu bagaimana hati kita. Kemudian fa in sadafta qalbaka ilaiha. Ketika hati kamu sudah mail apa ketika mana tadi fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan walaha qabilatan fadunaka atatallu ila nihaya wa tagalgul fi biharil ulum. Nah, maka ketika diri kita, hati kita tuh sudah condong kepada kebaikan itu, wa nafsaka biha mutawa'ah, dan diri kita juga taat atau patuh gitu kan, walaha qabilah, dan kamu ridho gitu kan, kamu ridho atas kebaikan itu, fadunaka atatallu ila nihaya, maka ambillah, artinya berjalanlah, teruskanlah sampai nihaya, wa tagalgul fi biharil ulum, dan teruskanlah kamu sampai kamu berlayar gitu, berlayar ke keilmuan yang dalam itu. Ilmu itu dalam ya Bu ya. Apa yang kita dapatkan ini hanya setetes yang kita tahu ini gitu. Sebenarnya ulum itu bihar gitu loh. Seperti lautan keilmuan. Maka ambillah lautan keilmuan itu gitu kan. Wa tagalgul ila biharil ulum wal mukasyafat. Wa in sadaqta qalbaka inda mu'akhadhatika iyyahu biha musyawwafan. Tetapi kalau hati kamu ketika belajar itu gitu kan, tidak condong atau musyawifan itu apa, dia itu nanti aja, besok aja, ayo kayak pergi ngaji, nanti aja deh, sekarang sibuk, besok aja gitu, berarti nggak ada condong gitu hatinya. Wabila amal lebih muqtadaha mumatilan, dan untuk mengerjakannya atau udah tahu nih ilmunya untuk sholat sunnah qabli rawatib itu pahalanya gede loh, tetapi dia mumatil, tapi dia selalu enggan gitu ya, enggan atau ya nanti aja gitu. Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilm hiya an-nafsu al-ammara bisu. Maka ketahuilah, ketika hati kamu selalu menunda-nunda kebaikan, sedangkan kamu tahu kebaikan itu, maka kamu sesungguhnya talabul ilm kamu, belajar kamu itu apa? An-nafsu al-ammara bisu. Gitu, nafsu yang menyeru kepada keburukan. Wa qad intahadat muti'atan li syaitan, dan seakan-akan kamu nurutin syaitan. Liudillaka bihabli gururi, agar kamu tuh mengikuti perintah dia yang laknat itu gitu. Fa yastadrijuka bimakidati ila ghamratil halak. Seakan-akan syaitan itu kan memang nggak mau lah ya kita rajin belajar, nggak mau kita rajin mengamalkan apa yang kita ketahui gitu. Pokoknya duka anjura wija'alek kasyar. Sedangkan syaitan tuh selalu apa? Kok sedih ya? Tujuan dia itu apa? Tujuan dia itu untuk yurawij itu dia ini dalam keburukan gitu, tapi dibungkus dengan kebaikan. Nah, sesuatu itu buruk tuh, tapi dia bungkus dengan kebaikan. Fi ma'radil khair. Ada namanya tablisul iblis. Bahkan ada kitab namanya tablisul iblis. Itu gimana iblis atau syaitan itu membungkus suatu keburukan dalam bentuk kebaikan. Nah, itu banyak sekali syaitan itu caranya untuk menyeru kepada kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari gitu, kepada ketaatan itu dalam bentuk apapun syaitan berusaha. Bahkan dalam bentuk keburukan dibungkus dengan kebaikan. Asyar fi ma'ridul khair hatta yulhika bil akhsarin, sehingga apa? Sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi. Hatta yulhika bil akhsarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sehingga kita tuh masuk kepada ya dalam ayat ini kan, kamu itu dalam kerugian gitu. Yang mana itu dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu sia-sia dalam kehidupan dunia, sedangkan dia berpikir dia dalam kebaikan. Dia merasa nih belajar dia mengaji, mengkaji, menghafal atau lain sebagainya ketaatan apapun itu, dia merasa dia dalam kebaikan. Padahal lihatnya yang tadi mubahah, munafasah gitu kan, untuk orang-orang lihat dia yukol, biar dia dikatakan mendapatkan tahta, jabatan dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Wa inda dzalika yatu 'alaika syaitanu faddal ilm wa darajatil ulama. Ketika syaitan sudah kayak membungkus keburukan itu dalam kebaikan, kamu itu dan jiwa orang itu sudah mengikuti. Nah, saat itu syaitan itu seakan-akan ngasih tahu, oh gini loh fadl ilm, darajatul ulama. Nah, syaitan juga mengasih tahu gitu kayak udah nggak apa-apa nanti aja. Wa ma warada fi minal akhbari wal athar wa yulhika an qauli sallallahu alaihi wasallam
dan setan itu seakan-akan memalingkan kita daripada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi tidak bertambah ketakwaannya, lam yazdad minallahi illa buqdan, naudzubillah. Maka sesungguhnya di sisi Allah dia tuh jauh, naudzubillah, Bu. Jadi makanya dikatakan qalilul ilm ma'akatsirul amal, itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tapi tidak ada amal. Jadi ilmu yang sedikit itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi dia tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Karena tujuan ilmu itu apa? Kenapa di sini syaitan itu kan tujuan syaitan kayak gitu ya, biar nggak sampai ke hidayah gitu, nggak sampai hanya untuk dalam bentuk oh enggak kok kamu tuh hafiz, kamu tuh lulusan ini, kamu tuh apa belajar dan sebagainya gitu kan. Tapi syaitan itu tidak menyeru kita kepada hidayah, yang mana itu hidayah itu adalah hakikat samratul ilm, buah atau hasil dari ilmu itu, hidayah sebuah. Jadi kalau kamu tuh nggak dapat hidayah, berarti ada yang dipertanyakan dalam pencarian kamu ini. Coba lihat, kok aku tuh nggak lebih baik dari ibadahnya? Kok aku tuh nggak biasanya belum terbiasa sholat sunnah, belum terbiasa sholat witir, kok udah 10 tahun loh, udah belajar, kok aku masih males ya sholat witir? Nah, berarti dipertanyakan. Karena kalau orang itu benar-benar gitu ya, pasti akan dapat hidayah, tergerak hatinya. Kebaikan apapun, sekecil apapun, kalau dia sidak finiyah, kalau niat dia itu sodik, jujur, niatnya ikhlas, maka kayak sinyal gitu. Kalau ada kebaikan tuh dia nyetrum, auto nyambung gitu loh, auto tergerak hatinya. Tapi kalau hati dia itu jaf, barid, barid kalau di Mesir itu, kalau orang-orang yang kayak nggak peka gitu tuh barid namanya, Bu. Barid, jiwa dia tuh barid, orangnya barid awi gitu, dia barid awi, dia tuh jaf, dia orangnya tuh nggak tergerak dalam, nggak peka gitu, kebaikan ada orang minta tolong dia nggak peka. Nah itu berarti harus dipertanyakan, karena udah jelas Rasulullah mengatakan barang siapa yang bertambah ilmunya apapun ya Bu ya, dari yang kita nggak tahu, kalau oh ternyata fadilahnya ini ya kalau ngelakuin itu gitu kan, oh amalan ini tuh dapatnya ini, itu udah Bu, itu tuh udah dikatakan kamu udah tahu loh. Makanya Imam Nawawi dalam adkarnya mengatakan kita itu kalau kita mengetahui suatu fadilah dalam sebuah kebaikan banyak, misal kita udah tahu kebaikan amal-amal, coba lakukan walaupun marroh, walaupun sekali dalam hidup kamu, sehingga kamu termasuk orang-orang yang mengamalkan gitu, walaupun sekali deh gitu. Itu beliau ngomong kayak gitu. Maka manizdada ilman walam yazdad huda, barang siapa yang bertambah ilmunya dari yang dia tidak tahu kemudian dia tahu tapi dia tidak ada hidayah hati dia, maka sama aja itu mujaradul riwayah, berarti kayak tadi, berarti itu hanya ilmu dohir aja, karena sesungguhnya di sisi Allah dia itu jauh, naudzubillah. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, kemudian syaitan juga akan memalingkan kita dari apa? Dari kaulnya, dari hadis Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling dapat azab di hari kiamat, alimun lam yanfa'hullahu bi ilmi, seorang yang tahu ilmu gitu kan, lam yanfa'ullahu bi ilmi, tapi Allah tidak memberikan kemanfaatan dalam ilmunya. Apa sih ciri-ciri manfaat? Kan salah satunya kita mengamalkan gitu kan. Dalam matan Zubar itu dikatakan malam Allahumma sholli apa ya baiknya tuh, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkan, wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun, dia akan diazab, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, maka dia akan diazab oleh ubadil wasan, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ila sama'i bi aqwamin tuqarradu bi sifahum bi maqaridin minan nar. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Naudzubillah. Nah, di sini Rasulullah pernah berjalan pada Isra, pada malam Isra itu, kemudian Rasulullah di tengah-tengah jalan itu bertemu dengan kaum yang mana mulut dia itu digunting dengan guntingan daripada neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, itu kaum kenapa mereka sampai diazab seperti itu? Kemudian dikatakan oleh malaikat,
kemudian mereka bukan malis Afan itu kemudian kaum itu mengatakan, kenapa kamu apa amalan apa sehingga kamu diajak seperti itu? Faqalu kunna na'mur bil khair. Iya, kita pernah nyuruh orang ngelakuin kebaikan tapi kita nggak melakukannya. Wa nahna anisyar, dan kita mengatakan untuk orang jangan melakukannya tapi kita melakukannya. Fa iyyaka ya miskin. Nah, di sini subhanallah Imam Al-Ghazali menggunakan lafaz ya miskin, bahwasanya memang kita ini semua miskin ya, Bu. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah gitu. Perhatikanlah wahai orang miskin. Antu da'ina litazwiri. Untuk apa? Untuk kamu tidak mentaati atau mematuhi permainannya syaitan tadi. Wa tatadalla bihabli gururihi. Kemudian kamu akan masuk kepada gurur dia, permainannya syaitan tadi. Fawailun lil jahil. Maka celakalah bagi orang yang jahil. Haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Jadi orang jahil itu wail ya Bu. Di sini disifati dengan wail. Celakalah. Celakalah. Imam Ghazali mensifati orang jahil itu celaka. Celakalah bagi orang jahil yang lam yata'allam marratan, orang yang tidak pernah belajar walaupun sekali. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal. Dan celakalah juga. Celaka pula di sini pakainya beliau. Wailul lil alim, bagi orang yang oke, dia alim tapi haitsu lam ya'mal bi ilmi al-famarah. Dia tidak mengamalkan ilmu dia. Wa alam rahimakumullah annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Diketahuilah bahwasannya seseorang manusia itu dalam belajar itu, dalam talabul ilmi itu ada 3 martabah, ada 3 golongan ya Bu ya. Kita lihatlah kita ini sudah di derajat mana, 1, 2 atau 3, atau naudzubillah gitu kan, lebih daripada 3 golongan yang Imam Ghazali sebutkan di sini. Pertama, beliau menyebutkan di sini bahwasannya golongan orang yang mencari ilmu itu ada 3. Pertama, rajulun talabal ilma, orang yang belajar ilmu, liyadakhirahu zadan ilal ma'ad walam yaqsidi illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Fahadza minal faizin. Nah, orang pertama orang-orang yang mencari ilmu untuk bekal dia di akhirat. Dia tidak ada tujuan illa wajhallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Maka golongan pertama ini Imam Ghazali sebutkan sebagai orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang faiz, orang-orang yang dalam kemuliaan gitu ya. Yang kedua, warajulun talabahu, orang kedua ini orang yang mencarinya untuk apa? Liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Dia kenapa dia belajar? Oh, biar kehidupan duniawi anak membaik gitu kan. Biar ekonomi anak membaik gitu. Untuk kehidupan yang ajilah yang akan datang gitu. Wa yanalu bil iz, untuk mendapatkan kemuliaan manusia, wal jabatan, wal mal, untuk mendapatkan harta. Wa huwa alimun bidzalika. Mustasirun fi qalbihi raqaqata halihi wa khissata maqsadihi fahadza minal mukhatirin. Yang kedua ini beliau sifati dengan kelompok yang mukhatirin, bahaya. Berbahaya nih orang kedua nih, yang seperti apa? Orang-orang yang dia menuntut ilmu itu ya tadi untuk jabatan, untuk harta, untuk apa namanya kemuliaan di manusia gitu kan. Untuk haya ajilah lah, untuk kehidupan yang akan datang gitu. Maka itu orang-orang yang berbahaya. Kenapa? Karena kisah maksadi. Sebenarnya tujuannya itu rendah sekali gitu. Tujuan demikian itu sangat rendah. Khasis gitu kan. Itu maka kelompok ini beliau sifati dengan minal mukhatirin, berbahaya. Yang ketiga kemudian wa in ajaluhu qabla taubah. Nah, itu kan dia tadi kan niatnya nggak baik ya. Wa in ajaluhu qabla taubah. Nah, kalau kamu punya tujuan yang seperti tadi, yang berbahaya tadi, dan kamu belum taubat sehingga kamu datang ajal, nah kemudian datang ajal, datang maut kepada dia, khifa alaihi su'ul khatimah. Yang demikian itu ditakutkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi naudzubillah ya, kita mempunyai ada niat-niat buruk, coba dicek lagi. Ya namanya manusia lah ya, manusiawi lah. Saat mungkin ada gitu kan, terdetik atau terapa dalam hati kita, langsung Bu taubat. Kita nggak tahu kan ajal kita kapan. Karena takutnya apa? Di sini beliau bilang, takutnya orang-orang yang memiliki tujuan seperti itu dan belum sempat taubat, keburu datang ajalnya, nah itu nanti naudzubillah masuknya ke su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Nah, kalau udah sedemikian rupanya, Bu, dia belum udah niatnya jelek, habis itu belum sempat taubat, datang pula ajalnya. Nah, udah wa baqiya amri ala masyiati, udah wallahu alam itu. Di akhirat bagaimana gitu kata Imam Ghazali.
Wa in wufiqa litaubat, tapi kalau dia alhamdulillah sebelum datang ajalnya itu dia sempat taubat daripada niat-niat yang bahaya tadi. Fa in wufiqa litaubat qabla hululil ajal, sebelum datang kematiannya, wa adhafa ilal ilmil amal, kemudian dia udah taubat gitu kan, akhirnya dia perbaharui niat, dia melakukan apa yang belum dia lakukan daripada ilmu yang dia ketahuin, wa tadaraka ma farata minhu minal halal, kemudian dia dia perbaikilah keburukan-keburukan yang dia sudah lakukan, iltahaqa bil faizin, maka dia akan bergabung menjadi golongan-golongan yang pertama tadi, seperti orang-orang faiz. Jadi karena orang taubat itu ya atau taubat itu dan balahaya, orang yang taubat itu walaupun seakhir hidupnya itu maksiat atau punya tujuan gimana-gimana, kalau dia sempat taubat itu iltahaqo, dia akan termasuk orang-orang yang golongan pertama, yaitu minal faizin. Pak, kenapa kok subhanallah gitu ya, apa sih efek atau daripada taubat ini bisa menghapuskan daripada dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan kita atau niat-niat kita yang berbahaya tadi. Karena Bapak inat taib minad dzanbi, karena orang-orang yang bertaubat daripada dosanya kaman ladan balahu, seakan-akan dia nggak pernah melakukan dosa itu. Ketiga, warajulun salisun istahwada alaihi syaiton fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsur bil mal. Nah, ketiga ini orang-orang yang tergiur dengan syaitan, kemudian dia menjadikan ilmu dia itu sebagai wasilah kepada takatsur bil mal, untuk mendapatkan harta yang banyak, wa tafakhur bil jal, kemudian dia ingin tafakhur, takabur sombong dengan dengan jabatan, wa ta'azzuji bi kathratil atba', dia ingin memiliki pengikut yang banyak gitu. Dia kayak ana mau belajar biar ana punya murid banyak, biar ana dibilang syekh, biar ana dibilang alim, al-allamah gitu kan, al-fakhirah. Nah, dia pengen tuh dapat begitu gitu kan. Ya dakhulu bi ilmi kullama dakhal. Sehingga ilmu dia tuh udah tuh kecampur dengan tujuan-tujuan dia tuh, rojaan ayak dia minad dunya wa toroh. Dia berharap dengan ilmu dia itu bisa memenuhi hajat-hajat dia. Wa toroh itu hajat. Rojan ayak dia minad dunya. Dia semoga aja nih. Makanya udah kamu hafal Quran tuh, kamu sekolah yang tinggi, kamu ini biar kehidupan dunia kamu tuh terpenuhi gitu. Wa huwa ma'adzalik yudhir fi nafsi annahu indallah bimakan, dan seakan-akan dia merasa bahwasannya dia itu di sisi Allah tuh bimakana, dia ada manzilah, makana tuh manzilah. Dia merasa dalam hati dia, anak kan lagi ngapal Quran nih, anak kan lagi belajar nih, anak thalibul ilm nih daripada orang-orang lain yang nggak belajar. Dia merasa dia tuh azim, dia punya manzilah, dia punya sisi, dia punya kemuliaan gitu di sisi Allah. Litisami, kenapa dia merasa seperti itu? Litisamihi bisi matil ulama, karena dia merasa dia tuh udah berjalan di jalannya ulama gitu ya. Dia merasa dia, tadi kan dibilang hadisnya, siapa yang belajar itu kan malaikat itu tabesutu ajanihataha ridon bimatasna. Berarti malaikat itu ridho loh, kita lagi belajar nih gitu kan. Malaikat itu sampai mengembangkan sayapnya. Nah, itu dia ada fakhr kan di situ, ada takabur gitu, karena dia merasa udah di jalan yang benar gitu. Watarasumhi birusumi fizi awal mantik, dia merasa oke, pakaian dia juga udah kayak kafah syar'i gitu kan ya. Kemudian ma'atakalubi ala dunya zahiran. Sedangkan apa? Dia tidak menyadari gitu. Oke, secara zahir kamu itu ziyin ulama gitu. Kamu ziyinnya tuh pakaian kamu, bentukan kamu bawa kitab, kamu bawa Quran, kamu bawa tasbih gitu kan ya, berpeci atau syar'i gitu. Oke, kamu memang pakai dohir thalibul ilm, dohirul ulama gitu. Tapi ternyata di hati dia tuh ada takalubi ala dunia, dohirul batin. Dia kan ada dunia di hati dia tadi kan. Dia niatnya untuk apa tadi? Gitu. Fahada minal halikin. Orang-orang seperti ini, kelompok ketiga ini itu orang-orang yang halikin, orang-orang yang rusak, rugi. Wa minal hamqo al magruri, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh gitu. Idir roja mungqatiun an taubatihi lidonni annahu minal muhsinin, karena dia itu kan ngerasa udah di sisi Allah gitu, ada manzilah di situ kan. Idir roja mungqat, kemudian dia nggak ngerasa perlu taubat juga gitu, karena dia merasa
saya itu udah di jalan yang benar loh gitu. Dari segi secara zahir saya itu udah benar gitu. Maka saya nggak perlu untuk taubah lagi gitu kan. Better yang kedua tadi, dia taubat, dia tahu dia salah gitu tujuannya, dia taubat, maka dia masuk minal faizin. Yang ketiga ini dia merasa dia benar, maka dia mengkuatin aneh taubah, dia enggan untuk bertaubat karena dia merasa itu dia di jalan yang benar. Karena lidhoni anhu minal muhsinin, dia berprasangka bahwasanya itu dia dalam kebaikan gitu. Wa huwa ghafil an qauli tabaraka, sedangkan dia lalai dengan qauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu atau menyeru atau memerintahkan sesuatu yang tidak kamu la taf'alun, sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa huwa mimman qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Saya itu lebih ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Jadi dajjal itu saya nggak takut, lebih takut lagi orang yang guru dajjal. Nah, orang-orang yang tadi itu bentukannya bagus itu lebih Rasulullah takutkan daripada dajjal itu sendiri. Nah, apa itu katanya? Maksudnya orang yang guru dajjal itu gimana Rasulullah? Dajjal itu dajjal gitu ya. Kata Rasulullah enggak, anak enggak takut dajjal, anak takut guru dajjal. Apa itu? Ulama usuk. Naudzubillah min dzalik. Ulama usuk, ulama-ulama yang buruk gitu, ulama bukan ulama. Jadi ulama ada ulama berarti ada ulama itu pertama ada ulama robbani. Ulama robbani itu ya dhahiran wa batinan lillah. Itu kan minal faizin tadilah. Ada yang kedua ulama su, Bu. Ulama su itu ya ini, ulama su minal halikin yang kelompok ketiga ini. Dia merasa diri dia itu dohiron, dia itu minal muhsinin, dalam kebaikan sampai dia tidak perlu untuk taubat, padahal dia itu bercampur antara dunia dan akhirat dia itu. Kenapa? Kenapa Rasulullah sampai mengatakan ghairud dajjal tu akhuf alayya minad dajjal? Kenapa? Wahadali anna dajjal goyatul elidal. Karena dajjal itu kan tujuannya untuk menyesatkan. Wa mislu hadal alim insarafan nas wa mislu hadal alim insarafan nas anid dunya bilisan wa maqalihi fa wada'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwali. Nah, begitu juga orang ulama su. Ulama su itu bukan ulama rabbani. Kenapa itu sangat ditakutkan? Karena dia itu akan karena dia itu akan 5 menit lagi ya kita ini materi kita insya Allah di sini akan diikhtitam. Kenapa Rasulullah SAW itu sangat takut gitu terhadap ulama-ulama yang tidak memiliki niat yang baik, karena dia itu tidak hanya keburukan dia tuh nggak ke dia doang gitu, keburukan dia itu akan melibatkan orang lain gitu loh. Kalau ini kan orang menyesatin satu orang doang, tapi kalau ulama su efeknya itu nggak ke dia. Ulama su itu dia akan menyesatkan dia dengan amal dia. Walisanul hal. Jadi mungkin dia nggak ngomong, tapi kalau dia tidak melakukan layak mal bima alima, dia tidak melakukan apa yang dia ketahuin, seakan-akan dia menyeru kepada orang untuk tidak melakukan juga. Nah, lisanul hal antok min lisanil maqal. Orang tuh lebih ini loh. Makanya kedua itu kan daripada orang itu ngomong itu mungkin ada yang nggak ngelakuin gitu. Tapi kalau orang tuh ngelihat, oh enggak dia nggak pernah sholat sunnah, ya udah nggak usah lah, guru kita aja nggak pernah kok. Nah, padahal dia nggak ngomong tuh, tapi perbuatan dia tuh menyeru ke nggak pernah ngelakuin itu. Nah, perbuatan yang kita lihat itu lebih dicontohkan daripada perkataan. Watiba unas ilal musa'adati fil amal amyal minha ilal mutabati fil aqwal. Karena orang tuh lebih patuh gitu, lebih kayak tabiat manusia itu lebih kayak ngeyakininya tuh lebih mantap ketika dari perbuatan daripada perkataan. Ini sudah apa belum ya? Masih ada waktu atau gimana? Siapa? Ya. Alhamdulillah untuk materi habis ya Ustazah sebenarnya. Tamam, oke. Siap. Oke, berarti materi sudah selesai ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi sampai tadi berarti sebenarnya ini ya. Kayaknya saya tadi kebanyakan ngomong apa gimana ya? Nggak sesuai dengan mukoror yang saya siapkan. Nggak apa-apa, yang penting ini. Tadi berarti sampai ini ya, Ustazah, sampai ulama masuk ya? Iya. Oke, tamam. Oke, baik ya. Oke, terima kasih.
Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Kita sampaikan dulu jazakillah khair ya kepada Ustazah yang sudah menyampaikan masih mukadimah tadi Ustazah, tapi udah panjang, Masya Allah. Ini mengingatkan kita materi niat yang selalu kita dapat, tapi ternyata di dalam kitab ini dalam banget ya, gitu. Nggak kayak cuman baca hadis arba'in pertama, itu ya. Biasanya kita diulang hadis arba'in pertama ya. Nah, innamal Benar. malu binniyah. Ternyata, Masya Allah, panjang di kitab ini. Saya juga baru apa namanya, terangguk-angguk. Masya Allah. Ya, baik ya. Untuk materi sudah selesai, tapi kita masih ada sesi diskusi ya sekitar 15 menit. Oh iya, untuk saya infokan kepada Bapak Ibu yang bergabung hari ini ya mohon maaf ya karena ternyata lebih dari susunan agenda yang kita sampaikan sebelumnya. Ya, mohon keridoannya ya kita tambah 15 menit untuk tanya jawab ya sebelum kita penutupan. Kepada peserta yang mempunyai pertanyaan ya boleh raise hand ya diangkat tangan atau boleh diketik ya di chat juga boleh ya. Tafadhol silahkan. Ya, jangan dilewatkan nih kesempatan 15 menit untuk bisa berdiskusi. Mami, Bu Aini mana? Ustazah izin bertanya boleh? Ya, Ahlan, silahkan ahlan. Mbak Lulu. Assalamualaikum Ustazah, Masya Allah luar biasa. Senang sekali malam hari ini ternyata ilmunya itu, aduh, gimana ya, nyelidep gimana gitu rasanya. Sama Bu. Perbarui niat ya, sama-sama perbarui niat jadi kayaknya tuh. Iya, jadi rasanya tuh luar biasa lah. Dengar di awal aja udah, aduh, ini kayaknya rasanya kok begini ya. Ternyata mungkin kemarin-kemarin mungkin namanya kita ya, maupun yang sedang belajar ataupun kami yang sudah mungkin ada diberi amanah untuk bisa mengajarkan sedikit yang kami punya, walaupun sekedar alif batasa gitu kan, kepada tetangga atau kerabat gitu kan. Ternyata sampai sebegitunya, sampai aduh nggak kuat lah ini saya. Nusuk ya Bu. Iya ternyata banyak sekali gitu, ternyata sampai yang wah ini nggak main-main ternyata ya. Kitab ini tuh luar biasa dan sampai susah berkata-kata ternyata saya jadinya. Jadi apa ya? Ya minta doa biar kami bisa kembali meluruskan niat kami gitu kan. Kalau memang mungkin kemarin ada mungkin ya itu tadi golongan yang kedua, mungkin insya Allah golongan pertama rasanya mungkin berat, tapi namanya manusiawi, pasti kita mungkin ada berada di golongan yang kedua. Insya Allah kita senantiasa bertobat. Jadi penguatan-penguatan yang seperti ini memang yang perlu sekali bagi kami gitu, penguatan-penguatan seperti ini sehingga terus terbaharui niat-niat kami gitu. Ya mohon doa Ustazah, luar biasa materinya, saya senang sekali dan Masya Allah kasih tips buat kami biar terus bisa istiqomah, terus bisa memperbaharui niat kami gitu Ustazah. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kali Ustazah. Ya. Subhanallah Bu. Saya makanya kitab yang saya suka itu ya salah satunya Imam Ghazali. Saya alhamdulillah sudah pernah baca Ihya Ulumuddin juga. Tapi memang karena kita belum nyampe ya di makomnya kitab Ihya itu. Jadi saya paling itu emang tertusuk gitu kalau baca kitab Bidayatul Hidayah ini. Untuk pertanyaan tadi Ibu, bagaimana kita agar terus istiqomah dalam niat yang baik gitu ya Bu ya. Sama ya Bu, sebenarnya kami kita semua gitu kan masih sama-sama yang mungkin diberikan amanat gitu kan. Allah sudah memberikan amanat kepada kita gitu kan untuk mengajarkan walau harfan
walau harfan, walaupun 1 huruf, 2 huruf gitu kan. Tapi amanat itu sangat berat karena itu ya ta'allaq bi syariatillah. Karena kita itu memang lagi di jihad gitu kan. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang rasanya itu jadi mudaris, jadi guru atau jadi pengajar itu butuh nggak cuma niat ya, niat kemudian pengorbanan juga gitu kan. Karena zaman udah seperti ini gitu. Jadi memang bagaimana agar ilmu kita itu juga nyampe ya dari niat kita juga. Karena man Allahumma sholli ala Muhammad. Man atta min qalb ya'ti ilal qalb. Kalau ilmu itu Bu, man ya'ti min qalb wasala ilal qalb. Sesuatu itu ya, ilmu itu kalau memang dikeluarkan dari hati yang bersih akan sampai ke hati orang itu. Makanya guru saya juga pernah mengatakan bahwa kenapa kita dipertemukan Allah, karena kita sama-sama memiliki niat, sidak finiyah gitu. Mungkin kita nggak tahu kita udah sampai di titik mana gitu kan, tapi alamat-alamat yang ulama sudah katakan di kitab-kitabnya itu adalah ketika kamu ya tadi ya, ketika kita tidak mengharapkan kecuali ridho Allah gitu kan. Kalau tiba-tiba ada nah, makanya dalam itu nanti kita bab niat lagi, ini kan baru mukadimah ya Bu ya, nanti ada tuh bab niat. Niat itu suara hati itu ada 5. Sebelum ke niyah itu ada namanya hajis, ada khotir, ada azam, ada ham, baru ke niyah. Jadi ada 5 bisikan dalam hati seseorang itu. Sebelum dia punya niat yang naudzubillah buruk atau baik, itu ada suara-suara hati. Nah, suara-suara hati itu ada yang yu'akhad, ada yang emang malaikat catat gitu ibaratnya. Kalau buruk jadi buruk gitu. Ada yang cuma belum nyampe ke malaikat, belum nyampe untuk catat lagi. Nah, itu nanti ke babnya. Nah, tipsnya adalah ya sama-sama kita terus memperbarui niat, kemudian jangan bosan-bosan lah untuk emang perlu kita memang majelis-majelis seperti ini ya Bu ya, kajian-kajian seperti ini agar kalau kita saat ini lagi down atau manusiawi kita tuh lagi keluar gitu, maka dengan membaca kita, mengkaji kitab ini mengingatkan kita sampai ulama itu dikatakan Bu, saya lupa ya siapa imam siapa gitu, beliau itu sebelum mengajar itu beliau berhenti dulu di pintu rumahnya, beliau berhenti dulu di baituhu, di pintu depan rumahnya, habis itu niat, memperbarui niat. Sebelum mengajar itu beliau memperbarui niat dulu. Oke ya, walaupun tuh dia ngajarnya tiap hari tuh gitu, tapi dia perbarui niatnya tiap hari. Dia niat lagi, oke hari ini saya niat lillah, udah jalan. Besoknya jadi sebelum keluar rumah, beliau itu berhenti di pintu rumahnya untuk memperbarui niat. Jadi ya gitulah salah satunya dengan kajian, untuk jangan bosan-bosan, baik itu dalam video atau YouTube yang tentang nasihat-nasihat, membaca kitab, kemudian perbarui niat itu ulama aja tiap hari, apalagi kita gitu kan, yang masih belajar seperti itu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga terjawab ya untuk Ibu Lulu. Ya, Alhamdulillah. Ya, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ya dari Bu Rosma. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya bagaimana menguatkan niat bertolak ilmu agar hidayah itu bisa diraih. Wah, Masya Allah. Ya, bagaimana menguatkan niat ya, sama ya, al-himmah, himmah atau azimah. Dari kita tuh mempunyai kekuatan niat gitu, punya azimah wal himmah fi tolab gitu kan. Salah satunya agar orang itu selalu dalam niat yang benar, ya sama ya sebenarnya kayak tadi gitu kan. Sering-sering untuk ya mengamalkan juga Bu, salah satunya sih saya kira mengamalkan juga. Jadi apapun ilmu yang kita ketahui gitu kan, fadilah kebaikan apapun yang kita ketahui, maka kita harus amalkan sehingga kita selalu dalam kebaikan. Bahkan dikatakan itu Imam Nawawi dalam kitabnya Muhadzab, gimana kita tahu asidak kita tuh fisidak gitu kan. Asidak itu ya duru ma'al haq hai sudar. Jadi kejujuran, keikhlasan atau kebaikan itu ya duru ma'al haq hai sudar.
selalu dalam kebaikan dimanapun ia berada. Artinya apa? Di situ beliau mengatakan bahwasannya kalau kamu mau selalu dalam hak, dalam sidak, dalam niat, maka jangan jauh-jauh dari kebaikan. Jangan jauh-jauh dari kebaikan. Apapun yang kamu dalam hal kebaikan apapun yang kamu ketahui, amalkan. Gitu kan, amalkan sehingga kamu tuh memang dalam kebaikan. Nah, ketika kita udah mengamalkan kan hati kita tuh ya ta'alaq, ada koneksi gitu. Ada koneksi gitu, ada kebaikan tuh kita langsung gitu gercep gitu ya. Gercep. Udah nyambung sehingga kita enggak tergiur tuh dengan bisikan-bisikan setan. Tapi kalau dia tuh enggak pernah nggak pernah tergerak gitu hatinya tuh. Dia udah tahu tapi nggak tergerak. Nah, itu tuh akan membawa dia kepada ya tadi bisikan syaitan yang ada dajjal dan sebagainya tadi. Nah, bagaimana niat dia mau benar gitu kan, mau kuat kalau aslan, kalau fi'lan, kalau memang dia itu nggak pernah dalam kebaikan gitu. Jadi kalau dia sudah minimal nih, dia udah niat, saya udah punya niat nih. Tapi gimana ya biar mantepin gitu, biar nguatin terus Bu, terus sampai memang kita tuh di atas niat sampai itu tuh kebaikan itu kalau kita udah mantep gitu, alhamdulillah kita selalu tajdid dunia setiap hari sehingga itu menjadi namanya malakah. Malakah itu apa? Malakah itu udah malakah rasikhah fin nafas. Itu menjadi kebiasaan gitu. Itu menjadi kebiasaan di dalam diri kita tuh udah ceplek banget gitu. Nggak perlu karena dia udah benar udah menyatu lamuhu bidamihi gitu sampai dikatakan gitu. Udah menyatu antara daging dan darah dia itu udah nyatu. Nah, sehingga ya udah kuat karena dia selalu dalam kebaikan, karena dia selalu gercep gitu. Kemudiannya tadi ya, apa tadi saya bilang jadi nanti akan sampai kepada malakah ar-rasikhah, jiwa yang sudah menyatu dengan itu kebaikan itu. Nah, nanti insya Allah niatnya kuat gitu, terus begitu. Kalau udah mempunyai niat yang baik seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi salah satu ininya kali ya Ustazah, salah satu cirinya ketika agar kita ngeh gitu ya, oh ternyata kita udah punya niat yang baik, pede banget ya. Berarti kalau seandainya ada datang kebaikan kita nggak pilih-pilih gitu ya Ustazah. Nggak pilih-pilih Datang itu kita salah satu. Nggak mikir lagi gitu. nggak mikir ya. Bahkan ngelakuinnya tuh bukan karena apa gitu, bukan karena apa ibadah ngarepin apa, bukan karena adat juga, emang kebiasaannya habis ini tuh itu kok. Jadi dia ngelakuin tuh karena kebiasaan gitu, enggak, bukan karena itu, tapi memang hati kamu tergerak. Connect. Itu salah satunya ya, itu salah satunya. Nanti kita bahas lagi ada di contoh-contoh lainnya. Iya, benar. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Sepertinya untuk sesi diskusi sudah habis ya. Nantikan kajian kita berikutnya ya. Insya Allah pembahasannya pasti lebih seru. Ya, kalau gini kita kayaknya bisa request ya ke Ustazah Rokoyah, jangan bulanan Ustazah gitu ya. Sempat nggak panas ya, udah sempat nggak panas ya, lalu ketemu lagi 1 bulan berikutnya, ya Allah rasanya lama banget ya. Nanti insya Allah ya tim Baitul Quran ramu dulu ya, karena sepertinya sayang sekali ya hanya 1 bulan sekali begitu ya. Baik ya untuk untuk materi ya dan diskusi kali ini kita padakan ya. Sekali lagi kita sampaikan jazakillah khair ya kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktunya ya. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan ya. Kami tidak akan bisa membalasnya sebaik balasan Allah pastinya ya. Saya antarkan pulang ya dahulu sebelum ada selingan ya sedikit dari kita ya. Nanti insya Allah di akhir ada doa ya dari Ustazah. Ya, sebelumnya saya selingi dulu penutupan ya. Akan saya putarkan sebuah video ya dari Baitul Quran ya. Titipan ya, ya, titipan dari Ustazah Ruqayyah ya. Oke. Ya. Berikut ya ada kilas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam
Kenapa gini penampilannya ya? Ya, ini kegiatan talaki ya, insya Allah yang sudah kita jalankan ya, masuk bulan kedua. Ya. Nah, kemudian ini ada kajian bulanan yang langsung ya berada di rumah Ustazah Ruqayyah. Nah, kalau kita kan online ya, karena kita pesertanya dari berbagai daerah. Ya, tapi kalau ini kilas dari kegiatan offline. Ya, kemudian coming soon ya, didoakan kita untuk membuka kelas-kelas berikutnya ya, ada tahsin pemula, lanjutan, tahfiz dan bahasa Arab ya, sedang dirancang ya, semoga Allah mudahkan. Ya, barakallahu fikum ya, kita ucapkan kepada Baitul Quran semoga terus tidak bosan, tidak berpatah semangat ya dalam menyebarkan dakwah Quran. Baik ya, langsung saja karena waktu juga kita tutup ya untuk kajian kita ini dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Ustazah Zoharatul Naqiyah. Kepada Ustazah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai' nastaghfir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma ya adima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul jud, ya wasi'al ato, ya khafiyal lutfi, ya jamila sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim warda anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nanu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man nahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi ainika allati la tanam wa qnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahliku wa anta thiqatuna wa rajauna. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adiyanana wa abadanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di bagin wa di hasadin wa min syarri kulli di syar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid dini wa ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutabati lahu dhahiran wa batian fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Alhamdulillah ya, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakillah khair kepada Ustazah dan jazakumullah kepada seluruh peserta. Ya, sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Ya, selamat beristirahat dan beraktivitas besok ya di hari Senin. Saya ya Suci Muslihani Dalimunte mengucapkan afwan minkum kepada seluruh peserta atas kekurangan kesalahan di dalam kajian kali ini. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah dan panitia dan Semoga
dan 3 dan 4 dan 5.